Kebaktian pagi ini bertemakan dari persembahan menjadi rumah yang terjaga. Dan kita akan dilayani oleh Pendeta Alda Marieta dari Gereja Kristus Bogor. Majelis tugas Penatua Rifki, Penatua Leonard, Penatua Lindawati, Penatua Yohana, Penatua Risa, Penatua Laurina, Penatua Maxen, Penatua Edison, dan Penatua Peter. Pemandu pujian Bapak Hen dan Saudari Natania, pengiring pujian Penatua Cecil and Friends, pengisi pujian paduan suara Nada Kasih, multimedia sound system Bapak Yosep, Saudari Livia, dan Saudara Michelle. Majelis dan jemaat GKG Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelum mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu teduh sejenak. Kelangsungan gereja sebagai rumah bersama atau rumah yang terjaga, baik secara fisik dan rohani terjadi ketika adanya rasa memiliki, sense of belonging, dan komitmen bersama dari para pengurus, pendeta, dan jemaat untuk menjaga kekudusan dan keteraturan rumah Tuhan tersebut. Seorang tokoh perintis bernama Nehemia dikisahkan Alkitab tahu pasti bahwa bait Allah harus terus terpelihara. Ia amat peduli dan berusaha keras membangun Yerusalem saat kota itu hancur bersama rumah Tuhan yang ada di sana. Mari dengan bangkit berdiri kita bersukacita memuji Tuhan atas gereja, atas persekutuan kita sebagai umat Allah yang kita miliki saat ini, sampai sisi dunia mendengarkannya. Kita nyanyikan dari PKJ 16 ayat 1 sampai 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin.
serta saudara juga. Mazmur 84 ayat 2 sampai 3 bertutur demikian. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pemazmur mengungkapkan rasa sukacita penuh saat manusia mengalami perjumpaan dengan Allah. Segenap hati dan jiwa bersukacita saat berada di rumah Tuhan dan berdiam di bait-Nya selalu. Penggambaran lain dalam sebuah syair, umat Tuhan dikiaskan berada bersama dalam satu perahu dan gereja bagaikan sebuah bahtera yang sedang terus berlayar di arus laut kehidupan. Apa yang terjadi bila ombak dan gelombang ganas menerjang? Bagaimana gereja terus berlayar di tengah berbagai tantangan hidup dunia? Mari kita alunkan nyanyian dan menghayati syairnya, Gereja Bagai Bahtera. Apakah kita sadar penuh bahwa gereja adalah kita? Kita yang sedang berada di tengah arus dunia. Apakah kita memberi hati, berdoa, dan bersama-sama bersekutu, mulai dari gereja, rumah, di keluarga kita, dan tekun menata layan bersama persekutuan jemaat di komunitas GKI Cipinang Elok. Mari kita datang dengan hati yang hancur dan jujur berdoa di hadapannya. Mengakui bahwa kita sering sibuk dengan diri dan urusan sendiri. Kita belum mampu memberi diri dan melayani Tuhan di dalam komunitas gereja dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita terlebih dahulu mengungkapkan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, inilah seru doa kami. Inilah dosa-dosa kami yang telah kami akui di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menghapuskan segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh dikuduskan dan disucikan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Keesaan 77, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan tahta Rahman, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Dalam surat Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 dicatat, jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus bagimu juga.
sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sekelam apapun dosa kita, kasih Tuhan mampu memulihkan dan menyelamatkan kita. Mari kita menyerahkan segenap hidup dalam tuntunan kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan NKB 19 dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan talisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya redam. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa seluruh hati pikiran kami. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau firmankan. Dan firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Nehemia 13 ayat 1 sampai 14. Nehemia 13 ayat 1 sampai 14 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada masa itu kitab Musa dibacakan untuk didengar oleh rakyat. Dan ditemukan tertulis di dalamnya bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Sebab mereka tidak menyambut orang Israel dengan roti dan air, bahkan mengupah Bileam melawan orang Israel dengan mengucapkan kutuk atasnya. Tetapi Allah
Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari antara orang Israel. Sebelumnya, Imam Eliasib telah diangkat untuk mengawasi kamar-kamar rumah Allah kami. Ia mempunyai hubungan erat dengan Tobia dan menyediakan sebuah kamar besar bagi Tobia. Dulu orang membawa ke kamar itu kurban sajian, kemenyan, perlengkapan-perlengkapan dan persembahan persepuluhan berupa gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang Lewi, para penyanyi dan para penjaga pintu gerbang, serta persembahan khusus bagi para imam. Ketika semua itu terjadi, aku tidak berada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku pamit kepada raja. Aku pun tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk Tobia dengan menyediakan sebuah kamar di pelataran rumah Allah untuk Tobia. Aku sangat kesal lalu melemparkan semua perabot rumah Tobia keluar kamar itu. Kemudian aku menyuruh menahirkan kamar itu. Sesudah itu aku mengembalikan ke sana perlengkapan rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga aku ketahui bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing kembali ke ladangnya. Aku menegur para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah ditelantarkan? Lalu aku mengumpulkan orang-orang Lewi dan menempatkan mereka kembali pada tempatnya. Semua orang Yehuda pun membawa lagi persembahan persepuluhan berupa gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Aku mengangkat Imam Selemia dan Sadok, seorang ahli kitab, serta Pedaya, seorang Lewi, sebagai pengawas perbendaharaan, sedangkan Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah menghapus segala kasih setia yang telah kulakukan untuk rumah Allahku dan segala kegiatan di dalamnya. Demikianlah pembacaan kitab hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ya, mungkin sebagian besar atau mungkin hampir semua ya baru pernah melihat saya di sini ya. Karena itu saya mau memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Alda Marieta dari Gereja Kristus Bogor. Ya, dulu waktu kecil saya sering diajak ke sini sama tante saya ya yang ada di belakang sana, Ibu Dian. Ya. Saat ini saya bersuka cita bisa berdiri di sini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini kita menceritakan tentang Nehemia. Ya. Kalau pertama kali mendengar nama Nehemia Bapak Ibu Saudara, apa sih yang ada di pikiran kita? Apa yang muncul di benak kita ketika nama Nehemia itu disebut? Apa biasanya? Gak mikir apa-apa ya? Ya? Apakah? Wilayah Babel, pembangunan ya, pembuangan ya. Ada lagi? Ya? Sorry saya ngedenger tapi sayup-sayup nih. Ya, pelayan raja betul ya. Nehemia itu juru minum raja betul. Ada lagi? Ada nggak yang langsung kepikiran ingat momen pembangunan kembali tembok Yerusalem?
Ya, itu ya yang biasanya diingat ya. Biasanya ketika nama Nehemia muncul, itu yang biasanya dibahas, dikhotbahkan, itu Nehemia 1, ya kan? Betul ya? Nehemia ketika dia ingat, ketika dia mengingat tentang Yerusalem yang temboknya hancur dan sebagainya, dia punya hati untuk membangunnya kembali dan sebagainya. Nah, Nehemia dari pasal 1 sampai 9 itu memang menceritakan suka duka pembangunan tembok. Mulai dari Tuhan menggerakkan hati Nehemia, Tuhan menolong dan melancarkan, tetapi juga ada hambatan-hambatan dari orang-orang yang iri sama Nehemia dan juga orang Israel. Tetapi Tuhan tetap menolong hingga pada akhirnya pembangunan itu selesai. Dan pembangunan tembok ini sebenarnya, kenapa pembangunan tembok Yerusalem tuh kesannya heboh banget gitu ya. Bukan cuma heboh, karena sebenarnya pembangunan tembok ini bukan tembok kota secara fisik. Tetapi bagi Israel, pembangunan tembok kota ini berarti secara spiritual. Karena kehancuran Yerusalem dan kehancuran temboknya serta pembuangan merupakan bentuk penghukuman Tuhan. Yang diartikan Tuhan itu meninggalkan mereka. Pembangunan tembok tadi berarti proses mereka kembali kepada Tuhan. Dan pada akhirnya tembok itu selesai dibangun, itu berarti juga penyertaan Tuhan bagi mereka. Berarti Tuhan berkenan kembali lagi menolong mereka. Yang bisa juga dimaknai sebagai kesempatan baru dari Tuhan. Karena itu setelah pembangunan itu selesai, mereka berkumpul dan terjadi kebangunan rohani bagi mereka. Imam Ezra membacakan kitab Taurat di depan seluruh rakyat yang berkumpul di lapangan. Mereka mengadakan perayaan Pondok Daun dengan sukacita. Berikutnya mereka juga mengadakan pertobatan massal. Dan kemudian di pasal 10 mereka membuat janji setia bahwa mereka tidak akan membiarkan rumah Allah terbengkalai. Mereka janji loh ya. Makanya kita bahas dari sebelumnya karena mereka ada janji nih di pasal 10 bahwa mereka tidak akan membiarkan rumah Allah terbengkalai. Komitmen mereka ada 3. Tidak melakukan pernikahan campuran, menjaga kekudusan hari Sabat, dan setia membawa persembahan perpuluhan untuk bait Allah. Tetapi setelah semua sukacita, perayaan, komitmen spiritual yang menggebu-gebu di pasal sebelumnya, terutama saat tembok Yerusalem diresmikan, di pasal terakhir ini, pasal 13 itu pasal terakhir, justru memperlihatkan betapa rapuhnya hati manusia dan betapa mudahnya sebuah bangsa mengalami kemunduran rohani hanya karena pemimpin mereka pergi selama beberapa waktu. Kalau kita baca tadi memang ada momen di mana Nehemia sempat meninggalkan Yerusalem. Setelah 12 tahun menjabat sebagai gubernur, dia tembok kota dibangun dan sebagainya, dia harus kembali ke Susan untuk melapor kepada Raja Artasasta. Selama Nehemia tidak bersama mereka, rupanya pengawasan mengendur. Tadi yang kita baca bahwa Eliasib ditunjuk untuk mengawasi. Hanya dalam waktu singkat bangsa Israel melanggar janji setia yang pernah mereka buat sendiri di hadapan Tuhan. Nehemia itu enggak dicatat sih berapa lama ya, tapi kurang lebih tidak sampai setahun dia pergi. Tapi mereka sudah berubah setia. Ketika Nehemia kembali, betapa kecewanya dia mendapati Yerusalem sudah berantakan, baik secara moral maupun spiritual. Pasal ini, pasal 13 tadi yang kita baca dimulai dengan pembacaan kitab Taurat, yaitu Ulangan 23 ayat 3-5. Mereka menemukan hukum yang ternyata melarang orang Amon dan Moab masuk ke dalam jemaat Allah untuk selamanya. Alasan yang disebutkan tadi adalah bangsa Amon dan Moab bukan hanya tidak menjambut Israel dengan roti dan air saat perjalanan mereka keluar dari Mesir, tetapi mereka bahkan menyewa Bileam untuk mengutuk Israel. Tapi kok kayaknya gitu amat ya? Masa sih cuman gitu doang? Nah,
Ternyata kalau digali lebih dalam, alasannya nggak cuma gitu doang Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya larangan bangsa Amon dan Moab masuk tidak sesederhana itu. Bileam tadi disewa untuk mengutuki Israel tetapi gagal. Masalahnya karena Bileam tahu dia gagal, dia tidak bisa mengutuk Israel secara langsung karena dilindungi Tuhan. Bileam masuk lewat jalur lain. Dia memberikan ide licik kepada Raja Moab. Ide itu adalah menggoda orang Israel dengan perempuan-perempuan Moab agar mereka menyembah berhala. Jadi mereka kawin campur dan mereka serta keturunannya jadi menyembah allahnya Moab. Dampaknya di Baal-peor di bilangan 25, perempuan-perempuan Moab berhasil merayu pria-pria Israel dalam berzinahan fisik dan penyembahan berhala. Penyembahan berhala kan disebutkan juga sebagai perzinahan secara spiritual kepada Allah. Akibat kompromi rohani ini murka Tuhan bangkit dan 24.000 orang Israel tewas kena tulah. Bagi Israel, Moab bukan hanya tidak ramah, mereka juga bangsa yang hampir memunahkan Israel melalui penyesatan spiritual. Alasan lain adalah agama bangsa Amon dan Moab. Ya, bangsa Amon itu menyembah dewa Moloch dan Moab menyembah dewa Kamos. Itu menuntut korban manusia, khususnya bayi dan anak-anak yang dibakar hidup-hidup. Tuhan tuh sangat membenci praktek ini. Jadi mengizinkan orang Amon dan Moab bergabung bebas, ya, bercampur aduk ke dalam jemaat Israel tanpa batas yang ketat sama saja membuka pintu bagi praktek kekejaman rohani ini masuk ke Yerusalem. Dan sayangnya hal ini sempat terjadi di zaman Salomo dan Manasye. Karena itu begitu mendengar firman Tuhan itu, ya, bangsa Israel ini langsung memisahkan semua orang campuran dari Israel. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan selalu berfungsi sebagai cermin dan katalis untuk pemisahan diri dari dosa. Jadi ketika Nehemia membacakan hukum tersebut di pasal 13, ini bukan masalah rasis, ya. Dia nggak lagi bersikap rasis atau dia sedang membenci masa lalu, bukan. Tetapi Nehemia sedang melihat pola sejarah. Setiap kali Israel membuka pintu bagi pengaruh Amon dan Moab, Israel berakhir dengan kehilangan identitas imannya. Jatuh dalam penyembahan berhala dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Pemisahan di Nehemia 13 itu adalah tindakan proteksi darurat agar sisa-sisa bangsa Israel yang baru pulang tidak punah secara rohani. Tetapi ternyata kompromi itu masih terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika Nehemia kembali ke Persia, kembali ke Babel selama beberapa waktu, Eliasib tadi yang kita baca, seorang imam yang diangkat mengawasi kamar-kamar di Bait Allah. Jadi di Bait Allah itu di pinggirnya ada kamar-kamar begitu ya. Kamar-kamar ini berfungsi untuk tempat penyimpanan logistik dan juga berfungsi untuk tempat peristirahatan pekerja-pekerja ya, imam dan para lewi dan sebagainya. Nah, bilik-bilik ini yang seharusnya dijaga kesuciannya, apa yang dilakukan sama Eliasib? Tadi yang kita baca. Dia membuatkan kamar ya, bilik besar dikatakan. Jadi kan biliknya kecil-kecil, apa kamarnya kecil-kecil gitu ya. Di kemungkinan kayak digedein, disekatnya dipisah dan sebagainya gitu. Untuk siapa? Untuk Tobia. Karena dia memiliki relasi dengan Tobia. Nah, Tobia ini siapa Bapak Ibu Saudara? Tobia dikatakan orang Amon. Ya, tadi dikatakan kan gak boleh gaul sama orang Amon. Ini orang Amon. Tapi bukan cuma karena dia orang Amon Bapak Ibu Saudara. Tobia itu adalah musuh bebuyutannya Nehemia. Bukan karena masalah pribadi. Tapi karena Tobia ini mati-matian menentang pembangunan tembok Yerusalem. Kalau kita baca Nehemia dari pasal 1, di pasal 2 aja udah kelihatan Tobia ini udah menghalang-halangi pembangunan tembok tersebut.
Dia nyinyir dan juga jahat sama Nehemia ya. Bahkan Nehemia itu ada rencana untuk dibunuh dan sebagainya. Ironisnya, Elyasib itu menyediakan sebuah kamar besar ya, yang seharusnya dipakai untuk menyimpan korban sajian, kemenyan, perpuluhan ya, untuk urusan bait Allah. Tetapi dijadikan apartemen pribadi buat si Tobia ini. Musuh malah tinggal di dalam rumah Tuhan. Ya. Ketika Nehemia kembali dan melihat kelakuan ini, reaksinya sangat radikal Bapak Ibu Saudara. Yang kalau kita perhatikan itu mirip dengan ketika Yesus menyucikan bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Ingat tadi? Dia kan kesal gitu ya. Yang dilakukan apa? Dia melemparkan semua perabot rumah tangga Tobia keluar dari kamar itu. Dan dia memerintahkan kamar itu ditahirkan, dikuduskan kembali. Dan mengembalikan barang-barang bait suci ke tempat semula. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, menjaga kekudusan bait Allah dan barang-barang yang ada di dalamnya itu penting. Mereka buat masuk aja ke pelataran itu harus dalam keadaan tahir. Dan bilik-bilik atau kamar-kamar dalam bait Allah ini juga sebenarnya didesain untuk tempat penyimpan logistik, gitu ya. Ini dari batu dan sebagainya ya, dibuat dengan bahan tertentu supaya dia tuh tetap bisa menyimpan terkhusus bahan-bahan makanan dan sebagainya itu dengan lebih baik ya. Kamar di dalamnya ini jadi agak adem gitu ya. Mungkin kayak pakai AC tapi tidak, itu cuma karena dari batu gitu ya. Tapi kalau apa yang terjadi ini menyebabkan kamar itu berubah fungsi. Jadi mengorbankan, menjadikan kamar-kamar itu menjadi tempatnya Tobia itu mengorbankan tempat penyimpanan dan tempat beristirahat para pekerja. Ditambah lagi ada efek dominonya, ada efek ikutan dari tindakan Elyasib yang membiarkan Tobia tinggal di kamar tersebut. Sistem perpuluhan macet. Ya. Rupanya kaum Lewi dan para penyanyi tidak mendapatkan nafkah yang menjadi hak mereka. Kenapa Tobia ada di situ? Ada indikasi korupsi sebenarnya dari Elyasib. Bisa jadi Elyasib ini menjual barang-barang perbendaharaan bait Allah ini. Dan Tobia adalah agennya. Jadi karena kaum Lewi, para penyanyi, para pekerja bait Allah, mereka tidak mendapatkan nafkah, mereka tidak mendapatkan hak mereka untuk bertahan hidup bagaimana? Mereka pulang kampung gitu ya, bukan pulang kampung sih ya, pokoknya ke tempat mereka, ke tanah mereka, mereka harus ke ladang masing-masing untuk bertani. Sehingga apa yang terjadi? Bait Allah kosong dan terbengkalai. Lalu efek berikutnya adalah rakyat pun berhenti membawa perpuluhan mereka. Karena itu Nehemia ketika dia pulang, dia menegur para penguasa dengan keras, mengapa rumah Allah dibiarkan terbengkalai. Kemudian dia mengumpulkan kembali kaum Lewi ke pos pelayanan mereka. Dan menggerakkan seluruh orang Yehuda untuk membawa lagi perpuluhan. Baik itu gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Lalu Nehemia memperbaharui sistem. Karena Nehemia gak mau ya kecolongan lagi. Dia mengangkat 4 orang bendahara yang dikenal setia. Ya, Selema, Sadok, Pedaya, dan Hanan. Untuk memastikan pembagian logistik kepada kaum Lewi berjalan dengan adil dan transparan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama adalah manusia itu punya kecenderungan alami buat mundur secara rohani jika tidak ada disiplin. Komitmen yang dibuat dengan air mata di pasal 10 bisa menguap begitu saja dalam beberapa lama tanpa penjagaan yang konsisten. Lalu yang kedua adalah kompromi. Skandal di sini yang tadi dilakukan itu bukan dari rakyat jelata,
tetapi Elyasib sang imam besar. Dia adalah pemimpin tertinggi sebenarnya. Dia manfaatkan relasi dan kemungkinan keuntungan politik dan sosial untuknya pribadi. Sehingga dia mengkompromikan kesucian rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita bayangkan kita punya sebuah depot air minum isi ulang. Ini terkenal ya, mungkin lebih bagus dari merek-merek terkenal. Walaupun dia cuma isi ulang karena terkenal dengan kejernihan dan kemurnian airnya. Suatu hari pipa penyaringnya mengalami kebocoran kecil. Sehingga ada setetes demi setetes air keruh dan bau masuk ke dalam tangki utama. Meskipun tangki itu berisi 1000 liter air bersih, setitik kebocoran itu perlahan-lahan membuat seluruh air dalam tangki menjadi keruh. Kira-kira kita bisa nggak berkata, keruhnya kan cuma 1%, yang 99% tuh masih air bersih kok. Bisa? Masih mau minum? Kira-kira pembelinya akan tetap bertahan membeli? Tidak. Jika pekerja-pekerja kita membiarkan saja, maka pembeli akan kabur karena airnya tidak lagi dapat dikonsumsi. Sehingga jika dibiarkan terlalu lama, ya lama-lama depotnya bangkrut. Betul ya Bapak Ibu? Pemilik depot kita harus menguras tangki tersebut, menutup kebocoran dan menyaring ulang airnya sampai benar-benar murni. Apa yang kita baca tadi, orang Amon dan Moab di sini seperti air keruh tersebut. Kompromi yang kelihatannya sedikit bisa merusak seluruh tatanan. Demikian juga kita. Sedikit saja kita membiarkan kompromi dengan nilai dunia masuk ke dalam hidup kita. Hal itu bisa mengeruhkan seluruh spiritualitas kita. Kompromi kecil saja merusak. Apalagi kompromi besar seperti yang dilakukan kepada Tobia. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jangan biarkan ada Tobia-Tobia yang menjadi benalu dalam hidup kita. Jangan membiarkan atau memberikan ruang VIP bagi Tobia modern. Jangan membiarkan kepahitan, dendam itu dipelihara dalam hati kita. Kekhawatiran, kecanduan. Bapak Ibu Saudara, dosa-dosa yang kita sembunyikan seringkali kelihatan kecil. Dan mungkin kelihatannya aman lah. Apalagi orang lain gak bisa lihat. Karena kenapa? Karena kita masih rajin ibadah, masih rajin pelayanan gitu ya. Itu seperti 99% air bersih gitu ya. Orang lihat kita baik-baik aja. Padahal jangan-jangan kita masih memelihara 1% ketidakjujuran atau kepahitan di dalam hati kita. Pemurnian ini berarti berani membuang yang 1% itu. Berani membuang dosa-dosa yang masih kita lakukan, masih kita sembunyikan. Demi menjaga seluruh kekudusan hidup kita. Jika kita menyadari ada area hidup kita yang mulai dikuasai dosa, jangan gunakan cara diplomatis Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah aksi Nehemia, menghapus aplikasi yang menjatuhkan Anda. Ya, mungkin punya aplikasi yang menjatuhkan kita. Hentikan pergaulan dengan orang-orang yang toksik yang bisa membawa kita terjerat ke dalam pergaulan yang tidak baik. Atau kita perlu mengakui dosa kita. Kita melakukan aksi Nehemia tadi dengan membuang perabot dosa itu sekarang juga sebelum merusak seluruh hidup kita. Karena bisa ada efek ikutannya, efek dominonya yang bisa terjadi jika kita membiarkan kita berkompromi dengan dosa. Yaitu hilangnya sukacita dan damai sejahtera. Bahkan hilangnya kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita bayangkan jika sebuah kota besar itu melihat, wah anggarannya ini besar banget ya.
anggarannya kurang untuk mendanai fasilitas para pejabat. Jadi harus ada dana yang dipangkas. Apa itu yang dipangkas? Wah, ini kayaknya pemadam kebakaran itu nggak penting. Nggak pernah terjadi kebakaran kok di kota ini. Jadi yang dipangkas adalah gaji para pemadam kebakaran. Dananya dialihkan untuk fasilitas para pejabat yang katanya bekerja. Karena tidak ada lagi nafkah untuk menghidupi keluarga mereka, para petugas pemadam kebakaran terpaksa mengundurkan diri dan bekerja menjadi buruh pabrik atau petani di desa demi menyambung hidup. Tetapi ternyata beberapa bulan kemudian terjadi kebakaran besar di pusat kota. Ketika warga panik berteriak minta pertolongan, stasiun pemadam kebakaran kosong melompong, mobil-mobilnya berkarat, kota itu habis terbakar. Bukan karena tidak ada petugas, melainkan karena sistem operasional dan kesejahteraan yang mereka abaikan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup kita juga mengabaikan konsistensi. Saat kita mulai mengabaikan hal kecil, misalnya malas berdoa, absen ibadah, mungkin sekali dua kali gak kerasa gitu ya. Tapi ketika kita mulai mengabaikannya, efek dominonya akan merusak baik pelayanan, keluarga maupun pekerjaan kita. Ketika kerohanian kita terbengkalai, seluruh area hidup kita yang lain akan ikut berantakan. Karena itu lewat firman ini kita diajak untuk membangun sistem, yaitu disiplin rohani. Seperti Nehemia yang memperbaiki sistem, mengangkat 4 bendahara yang setia untuk menjaga sistem itu terus berlanjut. Dalam hidup sehari-hari kita juga bisa mengandalkan disiplin rohani ini. Kita perlu sistem disiplin rohani untuk terus berada di track yang tepat. Kita perlu memiliki jam doa yang terjadwal, ya, bukan menyisakan waktu kita untuk Tuhan. Memiliki komitmen untuk memberi baik perpuluhan maupun persembahan secara teratur di awal. Bukannya oh ya udah sisanya uang belanja aja. Sisa bulan ini baru diberikan, tidak, tetapi disisihkan. Lalu kita juga perlu bergabung dalam komunitas. Ya. Dalam komunitas gereja atau komunitas-komunitas yang lebih kecil, ya, persekutuan-persekutuan, sebagai tempat saling menjaga dan mengingatkan secara jujur. Saat ini Bapak Ibu Saudara, GKI Cipinang Elok sedang merenovasi beberapa bagian, ya, dan melakukan perawatan-perawatan. Ya. Nah, kita boleh melihat dulu mungkin videonya yang akan ditampilkan. Ini tadi video adalah beberapa hal yang dilakukan, ya, untuk merawat rumah kita, ya, untuk merawat gereja. Ya. Itu semua dananya dari mana? Ya dari persembahan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ya. Lalu kita melihat lagi bahwa seringkali membangun gereja, ya, menyediakan seluruh sarana prasarana itu lebih mudah sebenarnya daripada merawatnya. Jika kita berkaca dari firman Tuhan ini, kasus kaum Lewi terlantar
terjadi bukan karena jemaat tidak mampu memberi, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena mereka berhenti peduli dan konsistensinya putus. Karena itu saat ini kita juga diingatkan ya, bahwa keterlibatan dalam rumah Tuhan bukan momen emosional sesaat. Bukan cuma memberi sekali ya sudah, melainkan komitmen gaya hidup yang setia. Ya. Mari kita belajar untuk setia mendukung baik biaya operasional, perawatan gedung harian melalui persembahan yang konsisten, tetapi juga kita diharapkan memiliki kebiasaan menghargai fasilitas tersebut. Kita diajak untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di area gereja. AC dan lampu yang mungkin tidak digunakan kita matikan, dan merawat barang-barang yang menjadi inventaris gereja. Karena gereja adalah rumah kita, di dalamnya ada keluarga kita, dan kita bertumbuh bersama di dalamnya. Karena itu merawat rumah itu berarti merawat diri kita sebagai pribadi, tetapi juga merawat gereja kita, baik dalam arti komunitas maupun gereja secara fisik. Tentu komunitas juga perlu dipelihara ya, makanya tadi ada persekutuan doa, ya, ada segala sesuatu yang dilakukan ya, sehingga yang terpelihara bukan hanya fisik tetapi juga hati kita. Karena itu mari kita lebih memaknai persembahan yang kita berikan bukan hanya dana tetapi juga daya, bahkan seluruh hati kita, hidup kita yang berkenan kepada Allah untuk merawat rumah kita ini. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Persembahan pujian dari paduan suara nada kasih, silakan. Tes. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih Tuhan Yesus. Kami kelompok nada kasih hendak menaikkan pujian dalam versi bahasa Jawa. Dengan adanya kendala teknis, maka tidak bisa dimunculkan setiap arti di dalam monitor di depan. Ini kami ingin menyampaikan bahwa arti dalam setiap syair ini mengajak kita untuk sumeleh, yang artinya berserah diri. Di dalam proses perjalanan hidup kita, kita menyerahkan seluruh proses hidup ini di tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus ada di depan kita, Tuhan Yesus ada di belakang kita, bahkan Tuhan Yesus ada di kanan kiri kita. Untuk proses hidup kita, mari kita berserah diri di dalam tangan kasih Tuhan, karena Kristus Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Berbahagialah yang percaya. Kiranya berkat berlimpah-limpah turun dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat di sini. Amin. Terima kasih.
Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang kembali kepadamu, kami membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang menolong bangsa dan negara kami. Tuhan yang mau menolong pemerintah kami. Kiranya Tuhan yang menolong agar para pemerintah kami yang sudah dipilih oleh kami boleh bekerja dengan baik, boleh melayani umat dengan baik, melayani rakyat dengan baik, dan tidak mementingkan kepentingan sendiri tetapi kepentingan rakyat. Kiranya Tuhan mau memberikan hati bagi mereka yang melayani. Tuhan yang mau menolong mereka untuk tidak ikut ambil bagian dalam korupsi, tetapi ikut ambil bagian dalam pemberantasan korupsi. Juga mereka dengan tegas boleh menegakkan hukum serta bertoleransi antar umat beragama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya untuk konflik di Timur Tengah. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati setiap negara-negaramu ini, pemimpin-pemimpin bangsa, Tuhan yang mau menolong mereka, Tuhan yang mau memberikan hati bagi mereka yang penuh kasih, sehingga mereka tidak berpikir jahat dan juga menghentikan konflik serta perang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan umat-Mu di GKI Cipinang Elok ini. Kami berdoa untuk warga senior, untuk Ibu Julia Iskandar, Ibu Murni Lazebua, Ibu Esther Lin Wibowo, Ibu Supiah, Ibu Agus, Ibu Sutiniman, Ibu Neti, Ibu Leonora Pakan, Ibu Dianda Mayanti, Bapak Yohanes Sanusi. Kami juga berdoa untuk umat yang sakit, untuk Opung Tigan, untuk Ibu Hidayani, Bapak Sangap. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sariana, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Risa Kumala, Ibu Seli, Ibu Yosefin Jayadi, Pendeta Rudi Jayadi, Bapak Masaniat Sega, Bapak Oni Ingkiriwang, Bapak Tony Magani, Bapak Ronald Rakiman, dan Saudari Maria Saleh. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang mau menopang mereka dalam kelemahan tubuhnya, dalam sakitnya, dalam pemulihannya. Kiranya Tuhan yang terus menolong, menggandeng, bahkan menggendong mereka dalam setiap langkah mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Komisi Anak yang sedang mencari calon guru sekolah minggu, juga asisten guru. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati supaya banyak yang tergerak untuk melayani.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman remaja pemuda yang sedang mempersiapkan diri dan segala keperluan untuk masuk sekolah dan juga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati setiap mereka supaya studi mereka ini boleh berjalan dengan baik dan mereka boleh berhasil dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk permasalahan pribadi, terkhusus untuk mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, lalu mereka yang merindukan anak, mereka yang dalam keadaan tekanan ekonomi, mereka yang dalam pergumulan dengan rumah tangga mereka, dalam keharmonisan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan yang menolong setiap pergumulan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seminggu ke depan, minggu kerja yang baru. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami dalam studi kami, pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Karena kami percaya segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan doa-doa kami ini hanya kami haturkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Memberi persembahan adalah buah ucapan syukur atas anugerah dan keselamatan yang kita terima. Persembahan yang kita berikan haruslah berdasarkan sikap tulus hati dalam ketaatan kepada Tuhan. Ungkapan kesedihan kita menjadi saluran berkat yang mengalir terus bagi sesama, seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah persembahanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Dalam tiap ibadah bersama, jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesahan 380, Di Sini Aku Bawa. persembahan hidupku semoga berkenan.
menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Maha Putra Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam sepanjang hidup kami. Sebagian daripada berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, biarlah kami kembalikan kepadamu Tuhan dalam bentuk persembahan kami, dan berikan kami juga sebagai persembahan yang hidup dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara, biarlah persembahan yang baru saja kita berikan juga persembahan hati, pikiran, dan tenaga kita dapat dipakai untuk merawat rumah kita, sehingga gereja kita dapat menjadi berkat baik untuk komunitas kita maupun lingkungan di sekitar kita. Mari kita menyanyikan Kidung Keesaan 580 bait 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Kita nyanyikan kembali Kidung Keesaan 580 ayat keempat. Silakan duduk, mari kita bersatu dulu sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita sebagai berikut.
kasih